Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat siang pemirsa, serangkaian berita telah kami siapkan untuk Anda dengan saya Nur Faeda di acara Jurnal Terkini. Selama 10 menit ke depan saya akan menyajikan berbagai informasi-informasi yang aktual dan terpercaya. Berita Audio Jungle. Audio Jungle. Berita pertama, pesawat Sriwijaya hilang kontak dengan rute Jakarta ke Pontianak. Kok dapat dari mana kok? Detik lah. Pesawat Sriwijaya Air tipe B737-500 dengan nomor registrasi PK CLC hilang kontak di ketinggian sekitar 11.000 sampai 13.000 kaki. Penerbangan Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak sesaat setelah terbang atau take off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Branch Manager Angkasa Pura II Hairul Akbar saat dihubungi CNN Indonesia TV membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, pesawat yang hendak menuju Pontianak tersebut hilang kontak sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat atau sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari data aplikasi Flight Radar, pesawat Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak saat berada di atas perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Saat itu, pesawat tercatat sedang terbang dengan kecepatan 358 knot atau sekitar 663 km per jam. Dan informasinya akan kami terus update dari perkembangan yang ada saat ini. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah spesifikasi Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJY 182 tujuan Jakarta Pontianak. Pesawat ini bertipe B737-500 dan memiliki nomor registrasi atau kode registrasi PK CLC. Diketahui pesawat hilang kontak pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Pesawat diperkirakan hilang di ketinggian 11.000 sampai 13.000 kaki. Audio Jungle. Audio Jungle. Berita kedua, Caca mantan personil Trio Macan meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Hari Selasa kemarin, kabar duka mendadak mengguncang jagat selebriti pada hari Selasa kemarin. Bagaimana tidak, tak ada angin, tak ada hujan. Mantan personel Trio Macan almarhumah Caca Sherly tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia akibat menjadi korban kecelakaan beruntun di ruas Jalan Tol Ungaran Semarang, Jawa Tengah. Sontak saja, kabar duka ini mengguncang dunia maya dengan hujan ucapan bela sungkawa dari sederet selebriti, terutama yang berkecimpung di panggung dangdut, seperti pedangdut Inul Daratista dan juga Zaskia Gotik. Bahkan tak pernah disangka oleh senior mantan Trio Macan Lia Ladista jika juniornya tersebut bisa tiba-tiba meninggal dunia, tak lagi mengisi dunia hiburan. Berat duka lara menyelimuti suasana pemakaman almarhumah Caca pada hari Selasa kemarin. Langsung dikebumikan di hari kecelakaan, Caca pun dimakamkan dengan menggunakan peti dengan diiringi isak tangis keluarga. Yang tak pernah membayangkan jika sikap Caca yang meminta Dimas sang adik untuk menjaga ibunya menjadi firasat terakhir Caca sebelum berpulang ke rahmatullah secara tiba-tiba.
ketiga, Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Hal tersebut Presiden Jokowi katakan dalam wawancara khusus bersama jurnalis Rosiana Silalahi bertajuk Jokowi dikepung kritik di Kompas TV pada Senin 16 November malam. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Jokowi mengatakan dirinya siap disuntik vaksin COVID-19 apabila memang ada keputusan yang memperbolehkan dirinya menjalani hal itu. Ia pun meminta agar tak ada polemik jika keputusan tim kesehatan mengharuskan kepala negara disuntik pertama kali sebelum masyarakat. Jokowi kemudian menyampaikan kelompok-kelompok masyarakat yang akan diprioritaskan mendapat suntik vaksin pertama kali, yakni para tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat, kemudian anggota TNI Polri, serta masyarakat yang melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti ASN. Direncanakan pekan depan pemerintah akan melakukan simulasi penyuntikan vaksin COVID-19. Sebelumnya, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, meminta masyarakat bersabar menanti kepastian ketersediaan vaksin COVID-19. Sebelumnya, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, meminta masyarakat bersabar menanti kepastian ketersediaan vaksin COVID-19. Wiku mengatakan pembuatan vaksin diperlukan waktu yang cukup banyak. Pasalnya, strain virus yang dimiliki virus corona penyebab COVID-19 merupakan strain virus baru dan belum pernah diteliti sebelumnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah masih mempelajari jumlah daerah di Indonesia yang warganya akan divaksin COVID-19. Ia mengatakan menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, herd immunity vaksin COVID-19 ditargetkan sebanyak 70% dari total penduduk. Namun data WHO tersebut jika semua warga terpapar COVID-19, sehingga 70% diantaranya harus divaksin. Sedangkan di Indonesia, menurut Muhadjir, tidak semua wilayah terpapar COVID-19 dan dinyatakan zona merah. Berita terakhir, polisi menangkap Giselle Anastasia atas dugaan menjadi pemeran dalam video syur yang berdurasi 19 detik. Penetapan tersangka terhadap Giselle dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara kemarin sore. Dari hasil pemeriksaan beberapa saksi ahli, pemeran wanita dalam video tersebut benar adalah Giselle. Pemeran wanita dalam video syur itu pun diakui Giselle adalah dirinya. Selain Giselle, polisi juga menetapkan MYD, pria dalam video syur, menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan tersangka, pemirsa, kejadian itu terjadi pada tahun 2017 di Medan. Keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi dengan ancaman hukuman paling rendah 6 bulan penjara dan paling lama 12 tahun penjara. Sebelumnya, Giselle sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus video syur. YD yang mengaku bahwa mereka berdua adalah sosok wanita dan pria di video syur tersebut. Kemudian pihak kepolisian pun menetapkan undang-undang pornografi, yakni tepatnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan ancaman hukumannya minimal 6 bulan penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Hingga saat ini pun pihak kepolisian tidak ada atau belum ada rencana untuk menahan Giselle Anastasia, namun tindak lanjutnya nanti pihak kepolisian akan kembali memanggil Giselle maupun MYD ini untuk kembali diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Sebagai informasi juga, pemirsa, sebelumnya pihak kepolisian juga sudah menetapkan 2 tersangka, yakni PP dan MM. Mereka dalam kasus ini merupakan penyebar dari video tersebut. Rinci juga enggan menjawab pertanyaan awak media apa sebenarnya profesinya, kemudian hubungan antara dirinya dan Giselle. Tadi Kombes Pol Yusri Yunus hanya menyebut bahwa ia merupakan sosok teman dari Giselle. Kemudian sempat ada pengakuan juga dari pihak Giselle maupun MYD bahwa video tersebut dilakukan atau dibuat di Kota Medan pada tahun 2007 silam. Baik. Sekian dari informasi dari kami. Saya Nur Faeda mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Audio Jungle. Audio Jungle.